Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. Hai The Healers, apa kabar malam hari ini? Balik lagi barengan gue Indah Firdaus. Dan seperti biasa, hari Kamis kita punya Health and Lifestyle Highlights. Tapi memang agak spesial malam hari ini karena jamnya ada perubahan sedikit ya. Don't worry, hanya malam hari ini aja The Healers. Tapi tetap topiknya seru karena kita bakal ngebahas salah satu yang mungkin ini adalah concern banyak orang ya. Siapa bilang anak dengan HIV itu tidak bisa tumbuh dewasa? Ya, kita bakal ngebahas dengan guest speaker kita malam hari ini ada Ibu Dr. Anda Ropina S. Tarigan dan pastinya masih ditemani dengan Dr. Ami. Langsung kita sapa. Selamat malam Dr. Ami dan Ibu Vina. Selamat malam Mbak Indah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, silakan Dr. Ami. Oke, selamat malam Mbak Indah, Bu Vina. Senang sekali ketemu. Maaf sekali ya agak kemalaman dan The Healers yang di Indonesia bagian timur ini udah ada beberapa udah protes kenapa berpindah, kami udah kemalaman katanya. Ya dimanapun berada semoga sehat selalu. Sangat sedih ya saya kehilangan sahabat saya, Mbak Indah juga kenal yang mendadak ya karena sakit demam berdarah dan menuju ke shock sindrom. Jadi mungkin nanti akan kita bahas Mbak Indah. Ternyata demam berdarah itu juga sangat berbahaya, merenggut nyawa. Dan 50 menit ke depan The Healers kita akan bersama pembina dari Yayasan Smart Era. Apa sih itu yayasannya dan Bu Vina itu bergerak di bidang apa aja. Bercerita malam ini mengenai atau mengedukasi kita mengenai tentang kuman ya atau infeksi dari HIV atau HIV, kenapa bisa terjadi, kemudian bagaimana dengan anak-anak yang terinfeksi. Lalu saya juga minggu lalu berkunjung ke tempat beliau, sangat terharu saya sangat belajar banyak ya dengan pengalaman-pengalaman yang di-share oleh Ibu Vina. Nah, The Healers, mungkin ini hal yang lama tentang penyakit infeksi Mbak Indah, tetapi bagaimana dengan anak-anak yang istilahnya kita mengatakan kurang beruntung, terus siapa yang harus bertanggung jawab dan gimana caranya, apakah mereka bisa hidup seperti layaknya manusia normal lainnya. Oke, kepada Bu Vina, mungkin bisa sedikit cerita mau tentang yayasannya dulu. Iya, boleh perkenalan dulu ya Dokter Ami ya. Dulu. Silakan Bu Vina. Silakan Ini Ibu pertanyaan Vina. udah pada masuk. Silakan Ibu Vina. Senyum-senyum aja. Banyak yang Baik, terima kasih banyak Dr. Ami, Mbak Indah yang sudah memberikan kesempatan buat saya bergabung pada malam ini. Ya. Semoga teman-teman di luar sana juga memberikan support untuk anak-anak kita ini supaya mereka juga bisa bukan hanya hidup, tapi mereka bisa bisa menjadi contoh pada teman-temannya, sesamanya, yang sesama mereka terinfeksi HIV bisa bangkit kembali gitu. Harapan saya satu hari nanti anak-anak ini mau membuka statusnya gitu. Saya ini anak yang terinfeksi HIV, tapi saya sekarang bisa menjadi misalnya direktur di Vina Smart Era gitu. Itu kan mungkin anak yang dengan HIV di luar sana akan berpikir, oh dia bisa ya hebat seperti itu. Saya juga pasti bisa kan kayak gitu ya. Nggak menyemangati teman-teman mereka yang ada di luar sana. Seperti itu sih Dr. Rahmi, Mbak Indah. Terima kasih. Jadi The Healers Bu Vina juga di bidang kesehatan ya sebagai pendidikan midwife ya Bu. Ya betul. Pindah ini dan punya klinik sendiri. Nanti kalau ada The Healers mau jalan-jalan juga boleh ya Bu ke yayasannya. Oke, ada pertanyaan. Ibu ini katanya 2 jalur nih tentang terinfeksi atau penyebabnya HIV itu. Apakah juga pada anak-anak ini terjadi karena sering berganti pasangan lalu dengan penggunaan jarum suntik narkoba secara bersamaan? Ibu hadapi itu penyebab-penyebab anak-anak itu dari mana gitu?
Iya. Ini dari Bu Dewi ya, dari Iya. Bu Dewi. Disapa dulu Bu Dewi. Ya, halo Ibu Dewi. Tangerang. Di Tangerang ya. Oh. Baik, kita nggak jauh kok Bu. Kita masih Jakarta Barat, jadi masih bertetanggaan. Jadi anak-anak yang ada di Yayasan Vina Smart Era itu bukanlah pengguna narkoba, tetapi ayah dari mereka itu dulu pengguna jarum suntik. Jadi mereka bergantian jarum suntik menggunakan narkoba tersebut. Oke. Nah, jadi si ayah dari anak-anak kita ini menyuntik bareng dengan temannya yang sudah terpapar HIV, sehingga ayah dari anak-anak kita ini terinfeksi. Ayah anak-anak ini menularkan ke istrinya menularkan ke anaknya. Itulah anak-anak kita yang saat ini. Seperti itu Ibu. Jadi anak-anak kita ini bukanlah anak-anak nakal yang memulai menggunakan narkoba atau berganti-ganti pasangan, tidak. Jadi anak kita ini murni dari ibunya yang terinfeksi HIV. Seperti itu ya Ibu, Bu Dewi. Oke. Tanya lagi, kalau Ibu lihat ini tanda-tanda bahwa dia sudah terpapar itu seperti apa? Nah, pertanyaannya keren banget. Tetapi sayangnya kasus HIV/AIDS ini terlihatnya itu setelah masuk di fase-fase AIDS. Jadi dia udah masuk TB, dia sudah kena CMV, cytomegalovirus ya Bu ya, virusnya sudah sampai ke matanya, sehingga membuat TBC matanya kadang-kadang bisa buta seperti itu. Nah, itu fungsinya kalau kita temukan anak-anak ini atau ibunya di awal, itu bisa langsung masuk yang namanya antiretroviral terapi. Nah, kalau itu sudah dikonsumsi ibu tersebut, jadi kalau aja dalam kehamilan itu kan ada 9 bulan ya Bu. Kalau dia 6 bulan aja dia minum ARV dengan teratur, biasanya anaknya itu nanti lahir dengan ya sedikit sekali, di bawah 2% penularannya pada anaknya. Jadi kecil sekali sebenarnya kalau kita tahu gitu. Jadi kita menghimbau kepada teman-teman di DKI Jakarta khususnya ya, kita selalu bikin webinar bagaimana mencegah supaya ibu-ibu ini melakukan triple eliminasi. Jadi di dalam triple eliminasi itu kita memeriksa HIV, kita memeriksa sifilis, kita memeriksa hepatitis, ya HBsAg. Seperti itu. Gitu. Triple eliminasi hepatitis, HIV, dan cytomegalovirus. Sifilis, ya. Hepatitis B sama HIV. Oke, Dokter Ami boleh aku tanya sedikit mungkin nyambung dari yang pertanyaan tadi ya. Silakan. Oke, jadi terkait dengan diketahuinya mereka ini dengan gejalanya itu sudah masuk fase AIDS tadi, Ibu Vina. Nah, berarti sarannya dari Ibu Vina itu adalah harusnya gimana nih? Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang anak-anaknya terlahir dengan HIV ini gitu? Harusnya disarankannya seperti apa sih? Kapan mereka harusnya aware untuk memeriksakan kehamilan atau kandungannya, itu ada nggak sih seperti itu Bu? Oh, ada banget Mbak Indah. Gimana tuh? Keren banget pertanyaannya Mbak Indah. Sebenarnya ada yang namanya caten. Caten ini calon pengantin. Oke. Jadi kalau si ibu ini mau menikah, dia harus punya surat yang membuktikan bahwa dia sudah melakukan caten tadi. Di dalam caten itu yang diperiksa itu tadi yang triple eliminasi itu. Oke. Nah, bukan berarti misalnya dia terdetek HIV, terus nggak jadi kawin, nggak juga gitu loh. Ada teknik-teknik khusus yang bisa kita lakukan sehingga suaminya misalnya udah terinfeksi, istrinya kita cegah. Kalau suaminya udah terkena, istrinya kita cegah. Sebenarnya kalau ibunya negatif, anaknya pasti negatif. Tapi kalau ibunya positif, belum tentu juga 100% anaknya positif. Enggak. Ya, jadi nggak usah takut. Jadi ada cara-cara yang harus kita lakukan seperti tadi itu. Sebenarnya ini udah masuk dalam program pemerintah. Untuk ibu hamil, semua ibu hamil diharuskan melakukan pemeriksaan triple eliminasi tadi. Jadi filternya itu pada saat caten dan pada saat
kehamilan. Jadi sebenarnya Dokter Ami, sorry aku tambahin lagi nih ya. Maksudnya aku pertanyaannya lagi masih nyambung. Jadi Ibu Vina maksudnya ada atau tidak resikonya tetap seorang ibu tuh sebaiknya melakukan triple eliminasi ini saat mau menikah begitu ya. Apalagi kalau ternyata memang sudah mengetahui pasangannya punya HIV gitu ya, atau beresiko kena HIV gitu karena memang dulunya drug user gitu ya. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Silakan Dokter Ami dilanjut, ada pertanyaan apa lagi? Iya, jadi kalau sebelum terpapar itu dia kan tahu tuh kalau dia udah mulai daya tahan tubuhnya kan rendah ya. Ini kan menyerang antibodi ya, Bu ya. Betul banget. Terus dia datangin ibu atau kemana dia itu untuk bahwa ini saya sedang hamil, saya terpapar, atau saya terinfeksi oleh karena dari suami atau dia pengguna gitu. Terus kan akhirnya nanti dia akan lahiran. Ya. Lalu ke ibu Vina lahiran di tempat ibu atau gimana, ini pertanyaannya dia sampai ibu kenapa jadi. Mungkin prosesnya ya, kenapa kok akhirnya anak-anak ini ada dalam pengawasannya Yayasan Ibu Vina begitu ya. Silakan Ibu. Ya, terus yang kedua tunggu, yang kedua masih ada. Untuk pengobatan itu berapa lama katanya? Ya, pengobatan ya terakhir ya tadi ya. Pengobatan. Sebelum pengobatan tadi apa, Dokter Ami? Prosesnya Bu sampai lahiran terus ke apa gimana gitu. Gimana Ibu dia yang HIV ya? Kan mungkin ada yang dengar nih, terus dia tahu mungkin ada temennya yang sedang terinfeksi atau apa tuh, gimana cara bisa terus gimana sampai anak-anak itu ada di situ. Kemudian yang kedua, kalau terpapar itu pengobatannya berapa lama? Siap. Ini ada lagi, ngambilnya di mana obatnya? Di mana ya? Ini dari Mas Tri. Oke, selamat malam Mas Tri. Selamat malam teman-teman The Healers ya. Mungkin yang pertama mungkin saya akan share nomor kontak saya. Jadi kalau misalnya ada anak yang ditemukan dengan HIV/AIDS, udah tidak punya ayah, tidak punya ibu, teman-teman bisa merujuk ke kita, free ya, free. 0812 9790 5533. Oke. Nah, teman-teman boleh langsung itu ya HP yang saya pegang. Jadi tadi pertanyaannya dari teman-teman kita ya, ibu yang HIV ya. Kalau ibu ini HIV sebenarnya di puskesmas kecamatan itu sudah disediakan yang namanya antiretroviral terapi. Jadi begitu ketahuan si ibu ini memang terinfeksi, dia tidak lihat lagi berapa CD4-nya atau berapa viral load-nya. Mungkin ada pertanyaan, apa sih itu CD4 ya kan? CD4 adalah banyaknya kekebalan tubuh di dalam darah manusia. Ya. Sedangkan viral load banyaknya virus di dalam darah seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Nah, tanpa pemeriksaan itu kalau ibu hamil, dia langsung diberikan yang tadi ARV tadi. Nah, dengan ibu yang terinfeksi HIV minum obat antiretroviral terapi dengan teratur gitu ya, nanti anaknya itu akan lahir istilahnya penularannya di bawah 2%. Oke, resiko penularannya ya? Resiko penularannya di bawah 2%. Nah, kalau seandainya teman-teman yang di luar sana ya, The Heals ya, yang mau tahu dan pengen tahu hasil pemeriksaan HIV-nya, boleh memeriksakan sebenarnya di puskesmas kecamatan. Ya, puskesmas kecamatan, bukan kelurahan ya. Karena di puskesmas kecamatan ini ada konselor yang terlatih, di mana dia nanti akan memberikan konseling kepada ibu yang sudah terinfeksi HIV tadi. Teman-teman mungkin jangan sampai lupa ya, jangan sampai kita berpikiran yang negatif gitu ya. Orang yang dengan HIV pasti orang yang nakal, orang yang selalu nggak benar, orang pengguna narkoba, tidak selalu seperti itu. Jadi misalnya mungkin kita dalam kondisi yang sakit gitu ya, kita masuk rumah sakit, kita membutuhkan darah. Kita membutuhkan darah, akhirnya masuklah darah. Ya, masuklah darah ke tubuh kita. Minimal satu kantong itu 350 cc. Seperti itu. Nah, sedangkan ada namanya window period, masa jendela. Masa inkubasi dari virus HIV ini adalah 6 bulan.
Nah, misalnya nih ya, contohnya Mbak Indah baru misalnya masuk darah ke tubuhnya Mbak Indah, darah orang lain maksud saya gitu. Yang tercemar gitu ya, yang Nah, tervirus, ini apa maksudnya terinfeksi. transfusi darah. Transfusi. Benar, transfusi darah. Wah. Nah, pasti pertanyaannya gini, kok nggak di screening sih di PMI kan gitu? Itu di screening. Tetapi kalau baru 3 bulan, ya itu darah itu belum terdeteksi karena masa inkubasinya 6 bulan. Padahal karena satu kantong udah 350 cc itu sudah bisa menularkan pada si penerima darah. Wow, resikonya tinggi banget ya. Makanya saya bilang tadi, jangan kita berpikiran jelek aja. Oh ini nakal, jadi dia terinfeksi HIV. Oh anak ini dulu ibunya bandel, bapaknya belum tentu. Tapi ini jadi malah menimbulkan kekhawatiran kalau kita terima transfusi darah nih Bu Vina. Aku soalnya pernah waktu hamil yang melahirkan anak ketiga itu sampai 3 kantong karena HB-nya rendah kan. Nah, itu kan jadi waduh ini nanti pertanyaannya bisa berkembang nih, Dokter Ami. Gimana dong? Iya, bagaimana dong karena kan kita nggak punya pilihan ya kadang-kadang. Maksudnya memang kondisinya mengharuskan kita menerima transfusi darah. Nah, ini menarik sekali Dokter Ami, tapi seperti yang tadi sudah aku sampaikan bahwa kita akan dibagi menjadi 4 talk set ya malam hari ini. Kita potong dulu dengan lagu, break dulu ya. Oke. Ya, dan tadi kita mau menyapa siapa Dokter Ami? Mas Kianu tuh udah nunggu dari tadi lagu Mengejar Matahari. Boleh, dari Lasso. Kemudian kita sapa yang Mbak Dewi tadi dan Mas Tri yang udah bertanya, yang sudah bertanya. Dan siapa aja yang sedang mendengarkan The Healers ya Mbak Indah. Boleh. Jadi The Healers masih bisa ikutan tanya jawab di WhatsApp-nya The Healers Radio di 0811 829 839. Kita bakal segera kembali lagi dengan Ibu Vina dan juga Dokter Ami ngebahas tentang anak-anak dengan HIV, apakah mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik-baik saja. Stay tune only on the best streaming radio in Indonesia. Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Oke, The Healers, this one is Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Dan lo masih barengan gue Indah Firdaus di Health and Lifestyle Highlights malam hari ini The Healers. Yep, this is special ya jamnya. Mohon maaf untuk The Healers yang ada di Indonesia Timur ya, yang terlalu malam mungkin gak bisa menyimak. Tapi gak apa-apa, nanti bisa disimak siaran ulangnya di The Hills TV. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu The Hills TV-nya supaya bisa terinformasikan kapan ada video baru yang kita tayangkan. Oke, back to the talk show. Ya, boleh dilanjut Ibu Vina, Dokter Ami, silakan. Makasih Mbak Indah, The Healers ya. Udah banyak pertanyaan masuk lagi Bu Vina, ditanyain nih. Ibu kan menjaga anak-anak itu berapa lama sih mereka harus makan obat? Dan keterpaparan itu nutrisinya apa aja sehingga virus itu tidak terdeteksi. Ada pertanyaan masuk lagi ya dari Pak Gito, Bu Vina. Mereka tuh sekolahnya gimana gitu loh. Mau sekolah ya? Baik. The Healers ya Bu ya. Ya, siap. Tadi pertanyaan pengobatan ya, pengobatan saya tadi belum jawab. Sebenarnya kalau sudah diketahui seseorang terinfeksi HIV, biasanya dilihat CD4-nya. Tadi saya udah katakan ya, dilihat berapa CD4-nya. Biasanya di bawah 250 itu 250 itu harus sudah masuk yang namanya ARV. Sekarang malah baru lagi 350 CD4-nya udah masuk ARV. Seperti itu ya. Nah, di mana? Terus diambil di mana? Ini bisa diambil di puskesmas kecamatan juga ya, teman-teman. ARV itu nama obatnya, Ibu. Ya. Kalau aku sih dengarnya tadi kirain mobil CR-V. Oke, 250 sekarang 350. Oke, ya. Jadi
antiretroviral terapi ini terdiri dari tiga obat ya, dibuat jadi satu biasanya kalau untuk anak-anak seperti itu. Atau kalau enggak biasanya untuk yang masih kecil digerus gitu loh. Ya, ini bisa kita dapatkan di rumah sakit, baik juga di puskesmas kecamatan ya. Biasanya kalau untuk anak mengambilnya itu di rumah sakit, misalnya RSCM, RSPI, Tarakan, banyak rumah sakit lain ya. Banyak. Dosisnya Bu? Hah? Dosisnya gimana ya buat anak? Dosisnya Kan itu ada biasanya seperti halusinasi. Habis dulu aku melihat ya pasien-pasien HIV itu seperti halusinasi lah istilahnya ya, kayak sakau gitu ya kalau makan obatnya itu. Apakah memang terjadi pada anak itu juga Bu? Ini saya bertanya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak itu biasanya ya itu dokter anak yang biasanya menentukan berapa dosisnya untuk anak ini, berapa yang bayi kayak gitu-gitu ya. Kita nurut aturan yang datang dari dokter anak karena memang mereka ahlinya. Kalau kita kan cuman bagaimana membesarkan mereka, nutrisi mereka seperti itu. Terus ambilnya tadi udah ya di puskes atau di rumah sakit. Terus nah tadi ada pertanyaan juga nih, masih dikontak nggak sama keluarganya? Kebanyakan 95% anak-anak kita adalah anak-anak yatim, piatu, plus HIV. Ibu 90%? 95%. Oh, 95%, oke. Ya, ayah dan ibunya meninggal karena AIDS. Mungkin teman-teman ada yang belum paham kali ya, apa perbedaannya AIDS dan HIV. Kalau HIV adalah virusnya. Kalau AIDS, begitu tadi Dokter Ami sudah bilang ya, yang digrogoti sama si virus ini adalah kekebalan tubuh seseorang pada saat dia HIV. Nah, dengan rendahnya atau dengan CD4-nya tadi yang sudah sedikit atau bahkan tidak ada, nah itu segala penyakit gampang masuk. Misalnya seperti tadi Dokter Ami bilang, ini apa namanya, TB itu kan lewat udara. Jadi percikan-percikan, ludahnya atau apa, liurnya gitu-gitu ya, napasnya itu mudah sekali. Jadi biasanya paling awal anak-anak ini adalah terkena itu apa, TB. Nama cantiknya TB ya, padahal itu sebenarnya TBC ya, tuberkulosis ya, itunya bakterinya. Karena itu yang paling mudah gitu. Nah, tadi saya udah juga bilang tadi CMV yang menyerang matanya, itu udah masuk AIDS itu. Terus diare yang tidak berhenti kayak gitu-gitu. Terus apa lagi? Iya, biasanya diare ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ARV ini pun tidak membunuh si virus, tetapi hanya meninabobokkan. Nah, melemahkan ya. Hanya melemahkan, menidurkan gitu loh. Tapi dia kalau dia teratur minum obatnya, seperti anak-anak kita yang ada di sini itu jam 6 itu mereka semua minum obat. Pagi. Jam 6 sore juga mereka minum obat itu. Nah, dengan patuhnya dia minum obat, si virus tersebut tidak bisa lagi bereplikasi. Jadi dia bobo terus gitu. Nah, itu dah ya. Jadi enggak, itu yang tadi pertanyaan detected ya Bu jadinya. Berapa lama pertanyaan tadi kan? Nah, ini saya bahas satu-satu ya. Biasanya kalau dia teratur minum obatnya, patuh, nutrisinya baik, susunya baik. Nah, anak-anak yang ada di kita itu di sini ada yang mulai umur 2 tahun. Kemarin Dokter Ami kemari mereka berpelukan, berciuman sama anak-anak itu. Jadi anak-anak itu tidak menularkan gitu. Sebenarnya spesifik sekali ya penularan HIV ini. 1, lewat hubungan seks ya. 2, lewat jarum suntik yang bergantian. 3, donor darah. Yang 4, PMTCT, Prevention Mother to Child Transmission tadi. Jadi dari penularan ibu ke anaknya, yang anak-anak kita yang ada di sini. Seperti itu. Jadi spesifik sebenarnya. Kalau kita tahu, ini sebenarnya nggak gampang penularannya. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya belum selesai saya jawab. Berapa lama supaya undetectable ya kan? Nah, biasanya kalau nutrisinya baik, minum obatnya baik, ada anak kita yang di sini baru masuk 1 minggu pertambahan berat badannya 2 kilo. 2 minggu 4 kilo otomatis. Nah, selama dia di sini ada 6 bulan ya, 6 bulan dengan keteraturan kita periksa itu terus menurun itunya, viral load-nya, virusnya dalam darahnya terus menurun.
hampir 1 tahun itu udah hampir bisa dikatakan kebanyakan anak kita undetectable. Jadi virusnya kecil sekali dalam darahnya, seperti itu. Jadi hampir 1 tahun ya prosesnya ya? Ya, kurang lebih 1 tahun lah ya. Okay. Terus umurnya tadi udah ya. Nah, anak-anak yang ada di sini biasanya kita bangun pagi itu anak-anak di sini tuh jam 5. Bangun jam 5 itu minum air putih, yang gede-gede itu minum 1 liter, 1 liter, 1 liter, yang kecil itu dia memang ada seperti gajah-gajahan tuh ya, botol minumnya. Mereka minum lewat situ gitu. Jadi memang karena mereka sama-sama nggak ada tekanan buat mereka untuk minum obat dan minum air putih gitu. Mereka ngerasa itu udah suatu kebiasaan. Kalau ada yang lupa, kita minum obat kayak gitu. Bahkan kegembiraan karena mungkin sama-sama gitu ya. Nah, terus setelah itu jam 6 kita berdoa. Kita berdoa bersama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Bahai. Kita berganti-gantian berdoanya. Dokter Ami kemarin ikut juga bersama dengan kita. Kita doa bersama. Bagaimana kebersamaan itu pentingnya di dalam satu keluarga gitu. Jadi mereka nggak ngerasa mereka ini orang asing, tapi mereka itu sama gitu. Adek, kamu cepetan makannya, Dek. Si adeknya nanti kadang-kadang bilang gini, Abang, kamu sudah terlambat, Abang. Itu jamnya sudah siang, Abang, gitu. Karena ada satu anak kita yang sudah kuliah masuk di akademi keperawatan. Harapan saya anak ini bisa meneruskan saya nanti, karena kita ada klinik kecil. Karena saya tahu sendiri lah ya, udah kayak bola bekel ya, Dokter Ami ya, ditendang sana, tendang sini, lari sini. Karena ada luar biasa. Saya kondisi saya sekarang lagi begini, saya di Bekasi, Bu. Saya nggak mau ketemu ibu di rumah sakit, saya maunya ibu ke rumah. Kadang-kadang orang yang kayak ginian ya mau tidak mau gitu loh. Nah, jadi ya kita berusaha bagaimana supaya kita bisa menolong dia, karena dia udah mempercayakan hidup matinya dia di tangan kita kadang-kadang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan masuk, maaf Bu Vina. Ya silakan. Dibilang itu ibu cara jelasin ke anak itu gimana? Apa mereka terima? Apa mereka ngerti? Atau gimana cara? Kan biasanya menjadi bukan tabu, siapa sih Mbak Indah, penolakan dari masyarakat. Iya, betul. Bukan tabu, penolakan apa dari pihak keluarga sendiri, dari tetangga, dari mana-mana lah lingkungan dia. Itu cara Ibu menjelaskan ini dari Bu Gracia nanyain. Ya, Bu Gracia, denial itu sudah pasti banyak sekali yang dirasakan oleh anak-anak kita. Mereka ya apalagi yang udah besar ya, terutama yang 18 tahun, 20 tahun, itu ada rasa denialnya tuh lama banget dia bisa menerima bahwa dia tuh terinfeksi HIV kayak gitu-gitu ya. Jadi anak-anak ini kita ceritakan, ini obat ini memang kelihatannya kayak permen. Nah, obat ini adalah senjata untuk menembak si jahat yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, kita jadi cerita seperti anak-anak. Jadi kalau kamu lupa minum obatnya, nah musuhnya itu akan nembakin kamu. Tapi kalau kamu minum obat ini, musuh-musuhnya akan mati ditembak sama obat ini gitu. Jadi dia bilang, itunya obatnya jangan lupa, pelurunya jangan lupa, ayo makan gitu. Jadi kan anak-anak itu merasa bahwa seperti main, kita ajak seperti bermain mereka, sehingga nggak jadi tekanan buat mereka itu minum obat seperti itu ya. Terus tadi masih ada satu belum kita jawab, di mana mereka sekolah? Mereka sekolah di sekolah umum. Waktu awal begitu ketahuan status mereka di sekolah, mereka dikeluarkan dari sekolah. Sekolah tidak mengatakan kamu anak ibu dikeluarin, enggak bilang gitu. Bu, tolong ya anaknya. Murid lain akan keluar dari sekolah ini kalau ibu tidak keluar. Lebih banyak anak lain daripada anak ibu. Anak ibu cuma 1 gitu kan. Nah, setelah seperti itu, saya biasanya ngomong sama kepala sekolah, Pak, Bu, sama guru-gurunya juga, saya tinggal sama mereka, saya berpelukan, saya berenang, saya jalan-jalan sama mereka. Kenapa Bapak harus takut anak Bapak sekelas sama anak saya gitu. Kita jelaskan semua sedetail-detailnya. Bapak boleh datang ke rumah saya, pintu saya terbuka, Bapak lihat gitu. Lama-lama mereka, oh gitu ya. Nah sekarang begitu masuk anak-anak kita misalnya ke sekolah itu, mereka udah tahu, oh anaknya Bidan Vina ya, oh ya oke, nggak masalah gitu. Jadi
udah diterima banget, dan bahkan mereka mendapat perlakuan yang istimewa dari gurunya. Kalau misalnya demam-demam di sekolah atau muntah atau apa, Ibu Vina ini berliannya lagi sakit, coba sebut. Ibu saya antar ya ke rumah, jadi diantar ke rumah. Ke yayasan kita gitu. Jadi memang penolakan itu terjadi karena kurang edukasi biasanya dan kurang informasi begitu ya Bu Vina ya. Jadi mungkin itu mesti kita galakan, makanya kita menyelenggarakan kegiatan talk show ini ya malam hari ini Dokter Ami ya. Oke, ini seru banget The Healers, yang pasti kita masih akan kembali Dokter Ami dan Ibu Vina. Kita kasih lagu dulu ya, Prahara Cinta nih, kesukaannya Dokter Ami nih. Asik. Ada lagi masih permintaan satu lagi nanti ya. Apa tuh? Nanti ya. Oke, yang satu ini aku mau spesial kasih untuk Dokter Ami ya. Kita dengerin bareng-bareng The Healers, jangan kemana-mana. Kita balik lagi ngobrol sama Ibu Vina sama Dokter Ami setelah Prahara Cinta. Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music and lifestyle. Prahara Cinta The Healers hanya malam hari ini di The Hills Radio untuk talk show malam hari ini, Health and Lifestyle Highlights ya. Dan kita kembali ngobrol sama Ibu Vina juga Dokter Ami, masih membahas tentang anak-anak dengan HIV, bagaimana mereka bisa tumbuh dewasa ya. Oke, silakan dilanjut Dokter Ami. Tadi pertanyaannya yang terakhir itu terkait dengan yang apa kan pengobatannya udah, terus sekolahnya juga akhirnya mereka bisa diterima. Awalnya denial dari pemerintah. Terus Mbak Indah tadi udah tanyain secara pribadi kenapa awalnya, jadi nanti Bu Vina bisa cerita. Lalu berikut pertanyaan adalah apakah Ibu bikin network sama beberapa misalnya departemen sosial atau pendidikan. Yang berikutnya pertanyaannya apa itu sumbangsi kita bisa ikut bersama untuk masyarakat. Lalu pertanyaan berikutnya ini sebentar, aku sendiri bacanya. Oh iya, apakah anak-anak ini dengan teman-temannya itu bisa diterima? Karena kan jadi dari judulnya tadi mereka bisa dewasa. Nah, pertanyaan berikutnya, umur berapa yang Ibu pernah, sampai umur berapa yang Ibu sedang rawat sekarang? Dan apakah misalnya life 5 survival rate-nya itu memang bisa sampai umur berapa anak-anak ini? Oke. Ini kayaknya ya sesi terakhir. Iya, sesi terakhir sebelum nanti closing ya. Silakan Ibu Vina dijawab dulu. Baik. Terima kasih, banyak pertanyaannya bagus-bagus ya. Tadi teman-teman bertanya berjejaring ya. Kita sekarang dalam memperingati Hari AIDS Sedunia, itu jatuhnya di tanggal 1 Desember. Rencananya kita akan buat acara, kita bersama bergandengan tangan dengan KPA, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi, ya. Terus kita juga bersama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan Ikatan Bidan Indonesia DKI Jakarta. Nah, jadi mungkin dengan seperti itu lebih luas lagi jangkauan kita, sehingga mungkin banyak teman-teman kita yang tahu lagi info-info mengenai Yayasan Vina Smart Era ini. Jadi paling tidak ke depan banyak yang bisa kita bantu gitu loh. Semakin banyak yang kita bisa bantu. Nah, tadi Dokter Ami juga bilang, apa sih kebutuhan anak-anak? Seperti itu ya. Kebutuhan anak-anak itu kalau pintu kita selalu terbuka. Siapa yang ingin membantu silahkan. Jadi biasanya susu juga seperti itu ya, karena kita nggak dapat dana dari pemerintah, kita tidak dapat dana dari mana-mana. Dari keluarga juga nggak ada subsidi Bu, misalnya bulanan apa-apa gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Nah, jadi kalau memang teman-teman tergerak hatinya, yayasan kita terbuka ya pintunya, silakan kalau mau datang. Tadi nomor kontaknya saya udah kasih ya. Diulang. Terus
kalau teman-teman mau nyumbang beras boleh, minyak sayur boleh, sembako, pokoknya nutrisi-nutrisi yang penting-penting buat anak-anak silahkan ya. Buku-buku juga bisa ya, Bu? Buku-buku juga boleh. Saya punya Buku juga buku boleh. sih. Terus gini ya, teman-teman mungkin dalam hatinya The Healers itu ya, anak ini cuma sampai 18 tahun gitu ya mungkin. Tapi ini enggak. Anak kami ini sama dengan anak-anak yang di luar sana. Kalau dia minum obat teratur dan nutrisinya baik, pola istirahatnya baik, itu nggak ada bedanya dengan kita. Sama. Jadi yang saya lihat, jadi selama ini kenapa anak-anak ini gampang sekali sakit karena memang tidak terperhatikan, obatnya tidak teratur. Jadi anak asuh kita di DKI, di Jabodetabek itu ada 148 anak. Yang ada di yayasan itu cuma 10. Itu yang sudah terdata sama kita. Bagaimana yang tidak terdata? Sedih banget sebenarnya. Jadi harapan saya sebenarnya teman-teman jangan takut memeriksakan triple eliminasinya. Karena kalau ini terperiksa, nah mungkin ini juga Dokter Ami yang sekarang kan lagi rame itu stunting ya. Banyak dari anak-anak yang stunting itu begitu kita cek ternyata mereka HIV positif. Biasanya kita hanya khawatirnya TB aja ya. Itu ada. Oke, Bu. Baik, jadi warning tuh kalau udah ada anak-anak yang yang seperti tadi ya kita coba kita periksakan seperti itu. Ya, harapan kita sih ya jangan, mudah-mudahan bisa dikikis nih penularannya. Jadi jangan terus bertambah terus gitu. Kasihan karena terus terang transport untuk ngambil obat aja ke puskesmas atau ke rumah sakit itu lumayan gitu loh. Apalagi kalau timbul IO-nya tadi, infeksi oportunistiknya tadi, itu lebih sering lagi dia ke rumah sakit. Nanti dikasih obat inilah, obat nggak cocok ini diganti lagi segala macam. Jadi ya harapan kita tolong ibu-ibu catennya itu jangan lupa kalau mau menikah. Terus kalau begitu hamil jangan lupa pemeriksaan triple eliminasi. Saya lagi menggenjot nih teman-teman Ikatan Bidan Indonesia supaya melakukan triple eliminasi tadi di tempat klinik mereka masing-masing karena 85% ibu melahirkan normal kan yang menolong bidan, ya kan? Nah, kalau info itu masuk lewat bidan, otomatis bidan komunitas itu bisa merangkul mereka dan bisa. Jadi sibuk-sibuk prewedding yang lain itu foto-foto ini juga sebenarnya lebih penting ya. Iya, lebih penting dilakukan ya. Caten. Daripada ada pertanyaan silakan. ini. Ya, kalau misalnya dia dewasa nih kan Ibu bilang tadi sudah sampai 18, ada yang sebagai perawat. Kalau misalnya mereka panjang umur dan akan menikah itu yang persiapan Ibu menyampaikan kepada mereka untuk menyampaikan kepada pasangannya gimana itu? Belum ada ya Bu yang nikah ya, belum ya? Dari anak kita sih sampai saat ini belum, tapi sudah ada yang umur 22 tahun. Nggak usah takut teman-teman. Seandainya pun ada pasien saya ya, suaminya positif, istrinya juga positif. Nah, pasti orang berpikir, oh anaknya pasti positif. Belum tentu. Kalau tadi PPIA tadi, PMTCT tadi ya, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, ya itu kita jalankan penularannya hanya di bawah 2%. Jadi saya selalu menekankan pada anak-anak ini, kalian nggak apa-apa mau berkeluarga, kalian sama dengan orang di luar sana, tapi segala sesuatu harus direncanakan. Dia bisa lahir normal, bisa menyusui anaknya. Nah, apa bedanya? Nggak ada bedanya kan? Tapi itu tadi, dia harus rutin minum obatnya, nutrisinya baik, istirahatnya baik. Kita juga sama dong. Sebetulnya ya begitu ya. Malah mereka lebih tinggi nilai disiplin dan komitmennya jadinya Ibu Vina ya. Betul. Iya. Oke, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir apa gimana Dokter Ami yang masuk? Dokter Ami? Wah, sepertinya nge-hang. Oh, ya udah enggak. Ya gimana? Tadi yang terakhir Ibu Vina bisa kasih closing statement? Kayaknya ya, siap. Iya, Dokter Ami, sepertinya nge-hang ya, agak nge-hang Dokter Ami ya. Oke, Ibu Vina, mungkin boleh dikasih closing statementnya, apa yang ingin disampaikan kepada The Healers semua yang malam hari ini tuning in dalam talk show kita. Baik Mbak Indah, baik, terima kasih banyak. Teman-teman yang merasa misalnya saya terinfeksi HIV seperti itu ya, teman-teman gak usah takut. Teman-teman diketahui
terinfeksi HIV positif bukan berarti kiamat. Banyak teman-teman pasien-pasien saya ya, ada yang artis, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pejabat terinfeksi HIV, tetapi mereka tetap bisa beraktivitas. Jadi tidak usah terlalu takut ya teman-teman. Kadang-kadang ada telepon nih Mbak Indah ya, telepon ke saya, Bu saya mau mati aja. Gimana? Dia bilang saya mau mati aja, saya udah terinfeksi HIV, saya malu sama ibu saya malu sama ayah saya. Saya bilang boleh-boleh aja, nggak ada masalah mau bunuh diri, tapi tempat kamu di neraka yang paling dalam. Kalau kamu berani bunuh diri. Kalau memang kamu selama ini perbuatannya yang kurang baik, perbaikilah. Iya kan? Tuhan kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha segala-galanya. Jadi jangan siksa diri kamu dengan hal seperti itu. Sekarang kamu minum obat, hiduplah teratur, kamu bisa bekerja, nggak ada masalah, saya bilang. Banyak orang di luar sana yang mungkin orang lain, misalnya nih, prof itu banyak pasien-pasiennya itu statusnya nggak tahu orang, karena mereka nggak pakai BPJS, mereka berobat langsung umum gitu. Jadi kenapa harus takut? Nah sekarang saya himbau lagi teman-teman, kalau ada teman-teman menemukan anak dengan HIV, bisa merujuk ke kita, free ya teman-teman, bisa merujuk ke kita. Telepon saya tadi udah dicatat ya. Nah, yang 0812-9790-5533 ya teman-teman. Nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Ya, telepon aja kalau ada masalah. Oke. Ini sepertinya Dokter Ami agak ada kendala jaringan nih. Bisa bergabung lagi nggak, saya tanya ini sebentar ya untuk closing ya. Sebentar Ibu Vina. Ya, jadi sekali lagi The Healers itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vina, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan juga untuk The Healers. Dan tadi kalau mau berkunjung lokasi berarti di mana Ibu? Di daerah Jembatan 5. Di daerah Jembatan 5. Iya. Di daerah Jembatan 5. Nah, ini ada Dokter Ami sudah bergabung lagi nih. Sebentar. Kita juga ada punya cita-cita Mbak Indah. Cita-cita kita punya satu tempat di daerah Sukabumi. Harapan kita itu bisa menjadi wisata edukasi, sehingga nanti tempat wisata itu misalnya salah satu yang harapan saya ke depan ada kolam renang di situ, kita bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah, kita jemput anak-anak renang di situ. Nah itu hasil dari situ bisa menguliahkan anak-anak, bisa anak-anak terus makan makanan yang bergizi kayak gitu. Kita juga nggak pengen tangan kita di bawah terus. Harapan kita juga bisa roda Vina Smart Era itu bisa berputar terus sehingga banyak anak-anak yang kita bantu. Seperti itu Mbak. Baik. Dokter Ami, apakah sudah terdengar kembali Dokter Ami? Dengar aku nggak? Aku sih bisa dengar, tapi kameranya nggak bisa nyala ya. Off gitu ya. Baik, nggak apa-apa Dokter Ami, barusan sudah closing statement Ibu Vina. Kita undang lagi deh kalau hari HIV itu di Desember ya. Betul. Nanti ketemu Mbak Kasih Dokter Ami. Sama kasih Bu Vina, salam buat keluarga, buat anak-anak semua. Nanti aku main lagi ke sana ya. Ajak ya Dokter Ami, aku juga mau ikut. Baik. Siapin buku-buku ya Mbak Indah. Siap. Atau mungkin ada yang lucu tuh. Iya, boleh nggak kalau makanan gitu juga boleh dong ya. Ya, Vina juga suaranya bagus banget kalau nyanyi. Baik. Kita karaokean aja kalau gitu di sana, kita nyanyi bareng ya. Jadi sekali lagi silakan Dokter Ami. Ya, terima kasih banyak Bu Vina. Semoga semua yang Ibu lakukan untuk membangun bangsa ini, membina anak-anak korban dari HIV ini menjadi amal ibadah, kemudian anak-anak tumbuh sehat, ya Bu ya. Amin. Terus meneruskan cita-citanya Ibu Vina. Saya juga belajar banyak dari Ibu Vina. The Healer semua, terima kasih waktunya, udah tengah malam banget di Indonesia bagian timur dan masih dengerin ya. Di Papua ya, ada satu ini teman saya juga say hello dari Sabah. Halo, selamat malam. Mas Piano dimanapun berada, dan Bu Gracia tadi, Pak Tri, dan semua kita nggak ada satu teman nih
lagi udah pada tidur kayaknya yang lainnya. Oke Mbak Indi, terima kasih. Minggu depan kita udah ada narasumber ya, The Healers. Kita akan berbincang mengenai transplantasi jantung dan transplantasi paru. Baik, siap. Oke. Mbak Indah ya, di jam 7 malam bukan jam 8 Kamis depan. Bu Vina, terima kasih banyak, salam buat keluarga. Sama Dokter Ami. Special thanks pastinya sebetulnya untuk Dokter Ami nih, karena dalam kondisi berduka pun tetap komitmen untuk Health and Lifestyle Highlights. Once again, thank you so very much Dokter Ami. Oke, thank you Dokter Ami. Thank you Ibu Vina. Bye, thank you. Bye, selamat malam. Oke, The Healers, thank you so much. Kita kirim. Oke, siap. Oke, thank you so much The Healers untuk yang sudah stay tune di malam hari ini, yang udah ikutan ngobrol dalam Health and Lifestyle Highlights. Jangan lupa disimak lagi obrolan kita di The Healers TV ya. Subscribe tentunya, dan like, comment, share, and get notified untuk semua video-video baru setiap minggunya. Saya Indah Firdaus pamit, thank you once again, and have a great night. See you tomorrow.